Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Isa Zahratunisa, serta teman-teman saya, Ica Monika, Irawati, dan Fitri Evilia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang logika tradisional dan logika modern. Yang kedua ada sejarah logika tradisional dan logika modern. Di sini saya akan menyampaikan tentang logika tradisional. Logika adalah studi tentang argumen dan pemikiran rasional dan telah mengalami perkembangan signifikan dari waktu ke waktu. Logika tradisional mengacu pada sistem logika yang telah digunakan sejak zaman kuno. Ini mencakup logika Aristotelian yang didasarkan pada prinsip-prinsip logika yang diajarkan oleh filsuf Yunani kuno Aristoteles. Logika Aristotelian menggunakan proposisi dan silogisme untuk menganalisis argumen. Silogisme adalah bentuk argumen dengan dua premis dan satu kesimpulan. Logika tradisional juga melibatkan konsep-konsep seperti validitas, kebenaran, dan keabsahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Monika. Saya akan melanjutkan presentasi dari ISNA. Saya akan presentasi tentang logika modern. Logika modern adalah pengembangan lebih lanjut dari logika tradisional. Ini mencakup logika predikat, logika proposisional, dan logika modal. Logika predikat melibatkan penggunaan variabel, predikat, dan kuantifikasi untuk menganalisis argumen. Logika proposisional berfokus pada hubungan antara proposisi dan penggunaan simbol-simbol logika untuk menganalisis argumen. Logika modal mempertimbangkan kemungkinan dan keharusan dalam argumen. Logika modern atau logika simbolik dikembangkan dari logika Aristoteles oleh Augustus de Morgan pada 1806 sampai 1971 dan George Boole pada 1815 sampai 1864. Logika ini membahas argumen-argumen yang memungkinkan sesuatu dapat dimasukkan ke dalam bentuk yang lebih luas daripada hanya bentuk silogistik. Logika ini juga mengenalkan simbol-simbol untuk kalimat yang lengkap dan perangkai-perangkai yang akan merangkainya. Logika klasik dan logika modern termasuk dalam logika deduktif, di mana premis-premis dari suatu argumen dan yang valid harus memiliki kesimpulan, atau kebenaran suatu kesimpulan harus mengikuti premis-premisnya. Baik, saya Irawati. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah logika tradisional. Yang pertama itu ada logika silogistis. Dimulai dengan tokoh Aristoteles. Sebelum Aristoteles, logika itu sudah dipakai secara alamiah. Sejak Aristoteles, logika dipakai sebagai ilmu yang sudah disusun secara sistematis untuk dibangun yang dinamakan logika berpikir rasional. Di masa Aristoteles ini, istilah logika secara spesifik belum dipakai, masih menggunakan istilah analitika. Analitika itu meneliti argumentasi dari proposisi benar, dan juga yang dipakai yaitu dialektika yang meneliti argumentasi dari proposisi yang masih meragukan. Analitika dan dialektika ini bentuknya adalah dalam mencari argumen itu menggunakan silogisme. Logika silogisme ini adalah khas dari Aristoteles ini, yang merupakan cikal bakal atau pijakan paling mendasar dari logika. Jadi hampir semua logika nanti akan merujuk pada logika silogistik. Yang kedua itu adalah ada logika Stoa. Di era Stoa ini, istilah logika pertama kali digunakan oleh Zeno, pelopor kaum Stoa. Kaum Stoa mengembangkan bentuk-bentuk argumen disyungtif dan hipotetis. Kaum Stoa mengembangkan logika menjadi bentuk-bentuk penalaran yang sistematis. Nah, ini tadi logika Aristoteles dikembangkan lagi oleh logika Stoa. Logika Stoa ini yang mengawali penggunaan logika di dunia. Baiklah, saya Fitri Evilia di sini akan menjelaskan mengenai sejarah logika modern. Sejarah logika modern sendiri terbagi menjadi dua, yaitu logika induktif dan logika simbolik. Logika induktif sendiri dimulai sejak masa Aristoteles dengan silogismenya. Hingga pada perkembangan berikutnya,
Logika tidak begitu mengalami banyak perubahan, tetapi terdapat catatan-catatan dari Aristoteles mengenai logika. Hingga pada abad modern, terutama pada abad ke-16 di Eropa, mulai muncul suatu model baru yang dikenal dengan nama logika induktif. Kritiknya terhadap logika silogisme adalah ketidakberdasarkannya logika silogisme terhadap sesuatu yang bisa diserap oleh panca indera. Banyak proposisi atau argumen-argumen yang kadang tidak dilahirkan dari berupa pengalaman. Sementara di sini dimunculkannya istilah logika induktif adalah modelnya dari pendekatan-pendekatan yang partikular, khusus, kemudian ditarik ke yang universal. Logika induktif muncul sebagai embrio dipelopori oleh Francis Bacon, lalu John Stuart Mill merupakan filsuf Inggris. Di tangan beliau, ia menyusun standar-standar logika induktif. Berikutnya yaitu logika simbolik. Logika simbolik sendiri merupakan perpanjangan tangan dari logika induktif yang berupa simbol-simbol matematik. Logika simbolik sendiri dipelopori oleh Gottfried Leibniz dan berkembang pesat hingga mencapai puncaknya pada era Bertrand Russell dan kawan-kawan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.